Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan orientasi P3K tahun 2020. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Vivi Ferdiansyah dengan nomor induk pegawai 19964262025211026 sebagai penata layanan operasional di Puskesmas Ciperna. Pertama ada pendahuluan dengan latar belakang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K merupakan bagian dari aparatur sipil negara ASN yang memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Untuk memastikan P3K dalam menjalankan tugasnya secara profesional, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN, maka diperlukan orientasi yang sistematis. Pelaksanaan orientasi bagi P3K memiliki dasar hukum yang kuat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam pasal 69 menyatakan bahwa setiap ASN termasuk P3K wajib mengikuti nilai dasar kode etik dan kode perilaku ASN. Oleh karena itu, orientasi menjadi langkah penting agar P3K memahami tugas, fungsi, serta tanggung jawabnya dalam pemerintahan. Peraturan Pemerintah PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K dalam pasal 32 menyebutkan bahwa setiap P3K yang baru diangkat wajib menjalani masa orientasi. Hal ini untuk mempercepat proses adaptasi terhadap lingkungan kerja, memahami struktur organisasi serta meningkatkan pemahaman terkait regulasi dan kebijakan yang berlaku. Maksud dan tujuannya. Maksud dari orientasi P3K yaitu memperkenalkan organisasi, menyampaikan aturan dan kebijakan, mengenalkan tim kerja, memberikan informasi tugas, dan mendorong adaptasi. Tujuannya dari orientasi P3K membentuk kawasan kebangsaan, kepribadian, dan etika ASN. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang sistem penyelenggaraan pemerintah negara. Yang ketiga, mengenalkan budaya kerja di lingkungan instansi pemerintah. Yang keempat, membantu P3K memahami fungsi dan tanggung jawabnya sebagai ASN. Yang kelima, menanamkan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan loyalitas kepada negara. Meningkatkan keterampilan manajerial dasar dan mengelola pekerjaan secara efektif. Dan yang terakhir, membantu P3K memahami regulasi dan hukum yang berkaitan dengan tugas mereka. Waktu dan tempat kegiatan dilaksanakan mulai tanggal 25 Mei sampai 30 Juni 2026. Bertempat di Puskesmas Ciperna, Kabupaten Cirebon. Kedua, ada nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon: Cirebon beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Kabupaten Cirebon bersih mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintah dan masyarakat. Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri dan budaya. Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai keyakinan para pemeluk agama. Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman dan nyaman. Nilai dan etika OPD. Visi misi Puskesmas. Visi Puskesmas mendukung visi pemerintah Kabupaten Cirebon. Cirebon beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Dengan menjadi puskesmas pilihan masyarakat yang mampu mewujudkan hidup sehat secara mandiri. Dengan misi meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan dasar masyarakat, kualitas pendidikan, pelatihan, dan kebutuhan ekonomi. Struktur organisasi Puskesmas Ciperna. Struktur organisasi dan tata hubungan puskesmas. Ada kepala puskesmas, penanggung
jawab klaster 1, penanggung jawab klaster 2, penanggung jawab klaster 3, penanggung jawab klaster 4, dan penanggung jawab lintas klaster. Tupoksi P3K yaitu uraian jabatan untuk penata layanan operasional, khususnya dalam konteks pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di Indonesia, mencakup tugas-tugas yang berfokus pada tata kelola layanan teknis sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Jabatan ini termasuk dalam golongan jabatan pelaksana dan bertujuan untuk mendukung kelancaran operasional di lingkungan instansi pemerintah. Tupoksi jabatannya untuk menata layanan operasional. Yang pertama, mengidentifikasi masalah layanan operasional. Yang kedua, melakukan analisis terhadap pemeriksaan layanan operasional. Yang ketiga, menyusun rencana layanan operasional. Yang keempat, melaksanakan hasil rencana layanan operasional. Yang kelima, menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan operasional. Yang keenam, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bawahan pertanggungjawaban. Yang terakhir, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. Keempat, ada rencana hasil kerja. Ini dia rencana hasil kerja saya di Puskesmas Ciperna. Yang pertama, melakukan identifikasi proses pengelolaan arsip yang berjalan saat ini. Tujuannya untuk mengetahui kondisi yang sudah ada dan permasalahan pengelolaan arsip. Indikatornya tersusunnya dokumen hasil identifikasi dan pemetaan proses pengelolaan arsip. Yang kedua, ada penyusunan SOP pengelolaan dan penyimpanan arsip, meningkatkan kepatuhan karyawan dalam pengelolaan dan penyimpanan arsip. Indikator pencapaiannya SOP ditetapkan. Yang ketiga, melaksanakan sosialisasi pengelolaan arsip, memberikan inovasi terhadap metode penyimpanan arsip, kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan, melakukan pengumpulan dan penilaian dokumen arsip. Tujuannya teroptimalisasinya kegiatan administrasi kearsipan. Indikatornya pengelolaan arsip sudah berjalan dan penyimpanan arsip sudah tersedia. Yang kelima, membuat backup dokumen arsip dalam bentuk Google. Tujuannya menciptakan sistem arsip digital yang rapi, seragam, dan mudah ditelusuri. Indikator pencapaiannya tersedianya link Google Drive. Yang keenam, monitoring dan evaluasi pelaksanaan. Mengetahui efektivitas pelaksanaan, pelaksananya tidak lanjut hasil evaluasi. Dan yang terakhir, penutup. Kesimpulannya, yang pertama, memberikan kesempatan pada ASN P3K untuk melakukan pengenalan tentang tupoksi sesuai dengan tujuan jabatan fungsionalnya. Memberikan pembekalan bagi peserta dengan pengetahuan sikap perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pencapaian visi misi pemerintah Kabupaten Cirebon. Yang ketiga, menjadikan ASN berakhlak, berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang diharapkan adanya dukungan penuh, saling bersinergi, dan kontribusi dari seluruh pihak pemerintah Kabupaten Cirebon dalam memajukan dan mencapai tujuan visi misi Kabupaten Cirebon. Kebijakan dan aturan teknis terkait P3K segera disusun dengan jelas sehingga memberikan kepastian dan arah yang pasti bagi masa depan karir P3K ke depannya. Sekian presentasi dari saya.